Presiden AS sudah terpilih, Joe Biden menang dengan 284 suara elektoral. Terus dampaknya apa ya ke Indonesia? Kalau secara ekonomi, lucunya para pengamat bisa lihat dua sisi yang berbeda. Pertama, ekonom senior Faisal Basri menilai dengan menangnya Biden, Indonesia nggak gitu diuntungkan. Soalnya, Partai Demokrat punya persyaratan yang lebih ruwet kalau soal hubungan bisnis antar negara. Misalnya, mereka selalu membawa isu soal kemanusiaan dan energi ramah lingkungan. Sedangkan kalau zaman Trump dulu, dia cuma mementingkan keuntungan bisnisnya aja. Faisal sendiri nggak mau menyebut Indonesia akan lebih untung kalau Trump menang. Cuma memang secara nggak langsung kebijakan Partai Republik yang cenderung memberikan stimulus untuk memastikan bisnis raksasa di Amerika bertahan membuat mereka sering cetak uang sehingga nilai dolar merosot dan rupiah menguat. Plus, kebijakan Biden yang akan menaikkan pajak bagi orang kaya, kata Faisal, ini akan memperkuat perekonomian Amerika. Tapi sebaliknya, beberapa ekonom, salah satunya Direktur Core Indonesia Peter Abdullah, beranggapan kemenangan Biden justru mengurangi ketidakpastian ekonomi global. Karena selama ini kan Presiden Trump suka berubah-ubah kebijakannya. Sampai-sampai gara-gara karakternya yang ini, Trump disebut jadi biang kerok resesi ekonomi dunia. Selain itu, kata Peter, sejak tahun 2018, perang dagang antara Amerika dan Cina memanas. Buat kakak-kakak yang belum paham soal perang dagang, Ella coba jelasin ya. Saat sebuah negara melakukan ekspor ke negara lain, biasanya akan ada yang namanya tarif untuk masukin barang ke negara itu. Tarif ini bervariasi tergantung jenis barangnya, kesepakatan antar negara, atau kesepakatan internal dari negara itu sendiri. Ada juga sekelompok negara yang sepakat untuk menggratiskan tarif masuk ini, atau yang sering disebut sebagai free trade. Contoh konkretnya negara-negara di ASEAN menerapkan free trade. Nah, pas tahun 2018 karena Trump merasa adanya ketidakadilan dalam perdagangan dengan Cina dan juga pencurian kekayaan intelektual, Amerika memasang tarif yang cukup tinggi buat barang-barang Tiongkok yang diekspor ke negara mereka. Cina pun memperlakukan hal yang sama pada AS. Tentunya ini memperlemah ekonomi kedua negara. Terus kalau efeknya ke Indonesia, menurut Kepala Ekonomi BNI Rian Kirianto, setiap perlambatan ekonomi yang terjadi di kedua negara besar itu juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,32%. Makanya Peter berharap naiknya Biden jadi presiden AS bakal memperbaiki kondisi perang dagang ini. Terakhir, hubungan komunikasi antara AS dan Indonesia harapannya bisa lebih baik. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Caniago, berpendapat Biden memiliki komunikasi politik yang lebih baik dari Trump. Jadi mungkin hubungan Indonesia dan Amerika bisa lebih mesra. Bahkan bisa juga mengancam keharmonisan hubungan Indonesia dan Cina yang akhir-akhir ini semakin dekat. Wow, udah kayak orang ketiga aja nih ya Amerika. Menurut kakak-kakak, apakah Biden akan membawa kebaikan buat Indonesia? Tulis komentarnya ya.